Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-308. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ternyata betapa gejolak membakar dada setiap pengawal tanah perdikan Menoreh yang sedang mendapat kesempatan baik itu. Namun mereka dengan penuh pengertian mematuhi perintah pemimpin mereka. Karena sebenarnya mereka pun ngeri melihat tandang Ki Tambakwedi. Setiap sentuhan senjatanya akan berarti maut. Demikianlah, maka ketika orang-orang di dalam pasukan Ki Tambakwedi itu telah berhasil keluar dari regol Padesan itu, maka dengan susah payah para pengawal telah menahan dirinya untuk tidak terseret oleh arus perasaannya. Mereka memang tidak dapat melihat apa saja yang ada di balik setiap helai daun ilalang di dalam gelap. Meskipun langit telah menjadi semburat merah, namun padang ilalang liar itu di hadapan mereka, di depan Padesan itu masih tetap dibayangi oleh gelapnya malam. Di luar regol, Ki Tambakwedi masih saja sibuk mengatur pasukannya. Namun ia melihat bahwa orang-orang Menoreh tidak mengejarnya terus. Karena itu, maka ia dapat menarik nafas sejenak, melepaskan kepepatan di dalam dadanya. Belum lagi Ki Tambakwedi mengusap keringatnya yang membasahi keningnya. Dengan tergopoh-gopoh, si Danti datang kepadanya sambil bergumam, "Kenapa kita harus menarik diri?" Ki Tambakwedi berpaling, dipandanginya si Danti sejenak, kemudian ditengadahkannya wajahnya, memandangi langit yang sudah menjadi semakin merah. "Sebentar lagi fajar akan menyingsing, dan kita akan melihat orang-orang itu binasa." "Kau salah hitung si Danti. Di belakang Pring Ori itu ternyata terdapat banyak orang-orang yang tidak pernah kita perhitungkan. Entah mereka datang dari mana, tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kau dan Argojoyo mendapatkan lawan-lawan yang tidak kau duga-duga sebelumnya. Ki Muni dan Ki Wasi telah terbunuh. Ki Pedosuro terdesak dan terpaksa menyembunyikan diri di dalam medan. Dan Guru tidak berhasil membunuh Argopati." Ki Tambakwedi menggeleng. "Kali ini tidak. Karena itu, kita harus menyusun diri. Lebih baik dari yang sudah. Kita sudah tahu kekuatan yang sebenarnya ada di belakang Pring Ori itu." Si Danti menggertakkan giginya, sementara mereka menjadi semakin lama semakin jauh dari regol yang mereka tinggalkan. "Tetapi aku masih berhasil melihat Argopati roboh," berkata Ki Tambakwedi seterusnya. "Mati? Aku tidak tahu, tetapi lukanya menjadi bertambah parah. Ia terpaksa memerah seluruh tenaganya dalam peperangan ini. Argopati bertempur berpasangan dengan Pandanwangi, dan aku masih saja dipengaruhi oleh perasaan itu." "Perasaan apa, Guru?" Ki Tambakwedi tergagap mendengar pertanyaan si Danti. Sejenak ia terdiam, namun sejenak kemudian ia menjawab, Tidak apa-apa. Tetapi aku tidak berhasil membunuhnya.
Beberapa orang pengawal kepercayaan Arkopati selalu mengganggu aku, sedang orang-orangku sendiri tidak membantu aku mengusir orang-orang itu. Kenapa? Aku tidak tahu, tetapi agaknya tekanan pasukan pengawal menoreh memang terlampau ketat, sehingga mereka kehilangan waktu dan kesempatan. Hal inilah yang harus aku ketahui nanti. Pengalaman ini harus diperhitungkan di saat-saat mendatang. Ki Tambak Wedi berhenti sejenak, lalu katanya, "Lemparan-lemparan senjata para pengawal itu benar-benar terasa mengganggu setiap usahaku untuk membunuh ayah beranak itu. Setiap kali aku tertegun dan menghindar." Tetapi Ki Tambak Wedi tidak tahu bahwa di antara para pengawal kepercayaan Arkopati itu terdapat seorang tua yang mengenakan kumis palsu. Meskipun sepintas Ki Tambak Wedi melihatnya juga, tetapi ia sama sekali tidak sempat memperhatikannya, karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa seseorang telah memasang kumis palsu itu, orang yang ikut menentukan jalannya peperangan. Dalam pada itu, gembala tua yang telah melepas kumisnya itu berjongkok di samping Ki Arkopati dengan wajah yang tegang. Ia adalah seorang dukun yang berpengalaman, yang setiap saat selalu bersedia mengobati siapapun juga. Namun kali ini dadanya berdebar-debar melihat keadaan Ki Arkopati. Agaknya luka yang dideritanya itu benar-benar berbahaya bagi keselamatannya. "Bagaimana, Kiai? Bagaimana?" bertanya Pandan Wangi dengan cemasnya. "Aku akan berusaha, Ngger," jawab gembala tua itu. "Sebaiknya biarlah Ki Arkopati ini dibawa ke pondok dahulu." "Tetapi kenapa Kiai belum berbuat sesuatu? Jarak itu terlampau jauh, Kiai." "Aku telah memperhitungkan. Kini aku akan menaburkan obat yang dapat mengurangi arus darahnya lebih dahulu." Orang-orang di sekitar Ki Arkopati yang berbaring itu terdiam sambil menahan nafasnya ketika mereka melihat dukun tua itu melepas pembalut Ki Arkopati. Jantung mereka serasa tergores pula ketika mereka melihat luka yang berdarah itu. Di peperangan mereka sudah terlampau biasa melihat luka, tetapi luka itu luka yang sudah agak lama dan kambuh lagi, sehingga pengaruhnya pun agak berbeda. Apalagi ketika mereka melihat darah yang sudah menjadi kehitam-hitaman. Perlahan-lahan, gembala itu menaburkan ramuan obat di atas luka itu. Kemudian sejenak ia menungguinya sambil menghembus-hembusnya. "Carilah alat untuk mengangkat Ki Arkopati," desis orang tua itu. "Ia harus segera berada di dalam rumah. Aku harus mencuci lukanya dan memberikan obat baru lagi." Seorang dari antara mereka yang melingkarinya itu segera pergi mencari sebuah ekrak bambu dilambari dengan jerami kering. Maka Ki Arkopati pun kemudian dibaringkannya di atas ekrak itu dan diangkat oleh 4 orang untuk segera dibawa ke pondokannya. Ternyata obat yang sekedar untuk menolong sementara itu pun bermanfaat. Darah yang mengalir dari luka itu pun semakin lama menjadi semakin mampet. Dengan tergesa-gesa, Ki Arkopati itu pun dibawa ke pondoknya. Di sampingnya Pandan Wangi berjalan sambil menjinjing pedangnya, sehingga seseorang terpaksa memperingatkannya. "Sarungkan pedangmu, Pandan Wangi." "Oh,
Pedang itu pun kemudian disarungkannya tanpa sempat membersihkan dahulu debu yang melekat ketika pedang itu begitu saja diletakkan di tanah. Ki Arkopati masih belum sadarkan diri ketika perlahan-lahan ia dibaringkan di pembaringan. Dengan wajah yang tegang, gembala tua itu menitikkan air ke bibirnya. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat bibir yang pucat itu bergerak-gerak. "Pandanwangi," berkata orang tua itu, "berilah aku air hangat, air yang sudah mendidih. Jangan didinginkan dengan campuran air tawar." Pandanwangi pun mengangguk. Kemudian dengan tergesa-gesa ia pergi ke dapur. Adalah kebetulan sekali di dalam periuk masih terdapat sisa air masak. Tetapi karena air itu sudah dingin, maka Pandanwangi dengan tergesa-gesa membuat api untuk menghangatkannya. Dengan hati-hati gembala tua itu kemudian membersihkan luka Ki Arkopati dengan air hangat itu. Kemudian diambilnya ramuan obat-obatan dari sebuah bumbung kecil yang selalu dibawanya. Beberapa macam ramuan dicampurnya menjadi satu. Kemudian dengan hati-hati ramuan itu ditaburkannya di atas luka. Sejenak orang-orang di dalam ruangan itu memperhatikan wajah Ki Gede menoleh yang putih seperti kapas. Mereka melihat wajah itu menegang, namun kemudian kesan itu pun lenyap pula. Kembali wajah itu menjadi beku. Yang menegang adalah wajah gembala tua itu. Sejenak ia menahan nafasnya, namun kemudian diraba-rabanya dada Ki Arkopati di sekitar luka-lukanya. Perlahan-lahan tangannya bergerak-gerak menyelusur otot-otot di sekitar leher itu, kemudian ketengkuk. "Aku minta yang kurang berkepentingan meninggalkan ruangan ini," berkata gembala tua itu. "Udara menjadi terlampau panas, sehingga pengaruhnya tidak menguntungkan bagi Ki Arkopati." Orang-orang itu pun segera meninggalkan ruangan itu. Yang tinggal kemudian adalah Pandanwangi. Dengan hati berdebar-debar ia melihat bagaimana orang tua itu mencoba mengobati luka yang kambuh kembali itu. Setiap kali ia melihat gembala tua itu mengusap keringat di keningnya, kemudian menekuni luka itu kembali. Setelah air pembersih luka itu menjadi kering, maka luka itu pun kemudian diobatinya dengan obat yang lain lagi. Ditaburkannya obat itu dengan hati-hati. Ki Gede menoreh berbaring sambil memejamkan matanya. Agaknya ia masih belum sadar dari pingsannya. Setelah menaburkan obat di atas luka itu, maka orang tua itu pun kemudian meramu obat yang lain di dalam mangkuknya. Obat yang kemudian dengan hati-hati dan susah payah diteteskannya masuk ke dalam mulut Ki Arkopati, setetes demi setetes. Pandanwangi masih tegak berdiri di tempat dengan wajah yang semakin tegang, dan tiba-tiba saja ia melangkah maju ketika ia melihat ayahnya bergerak. "Jangan mengejutkannya," desis gembala tua itu. Pandanwangi tertegun, namun dahinya semakin berkerut-merut. Sejenak kemudian kedua orang yang berada di dalam bilik itu berpaling ketika mereka mendengar langkah memasuki ruangan itu. Ternyata Samaktola yang datang dengan nafas terengah-engah. "Bagaimana, Kiai?" Dengan serta-merta ia bertanya. "Mudah-mudahan," jawab orang tua itu perlahan-lahan.
Samekto pun kemudian berdiri termangu-mangu, tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Kini ia melihat Ki Arkopati telah menjadi tidak terlampau pucat. Perlahan-lahan, Ki Arkopati telah mulai bergerak-gerak. Dengan hati-hati pula, gembala tua itu mengangkat tangan Ki Arkopati. Seandainya ia tidak luka di dadanya, maka tangan itu harus digerak-gerakkannya supaya pernafasannya menjadi semakin lancar. Tetapi kali ini, orang tua itu tidak dapat berbuat demikian. Justru dada Ki Arkopati sedang terluka. Namun titik-titik obat yang diteteskan ke dalam mulut itu agaknya berpengaruh juga. Karena dengan demikian, Ki Arkopati telah mulai menyadari keadaannya. Ketika Ki Arkopati mulai membuka matanya, Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia berlari memeluk ayahnya, seandainya ia tidak digamit oleh gembala tua itu. "Jangan kau kejutkan dia," desis gembala tua itu. Pandan Wangi tertegun, tetapi ia tidak dapat menahan perasaannya yang bergolak itu, sehingga terasa sesuatu menyekat tenggorokannya. Titik-titik air mata telah mengembun pula di matanya yang buram. "Jangan menangis," berkata Samekto perlahan-lahan. "Kita berada di medan peperangan. Kau adalah seorang prajurit dengan sepasang pedang di lambungmu." Dengan susah payah Pandan Wangi menahan dirinya, tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang gadis yang sedang menyaksikan ayahnya dalam keadaan yang gawat. Karena itu, maka ia tidak berhasil mencegah air matanya meleleh di pipinya. Namun demikian, Pandan Wangi tidak terisak. "Masa yang paling gawat telah lewat," desis gembala tua itu ketika ia melihat Ki Arkopati mencoba menarik nafas. Tetapi terasa betapa sakit dadanya, sehingga wajahnya tampak menegang sejenak. Tetapi Ki Arkopati kini telah menyadari dirinya. Perlahan-lahan sekali, kepalanya bergerak-gerak, dan perlahan-lahan sekali ia berdesis. "Di mana aku sekarang?" Ki Gede berada di pondok. Ki Gede mengerutkan alisnya. "Di mana Pandan Wangi?" "Ayah." desis Pandan Wangi. "Aku di sini, Ayah." "Kemarilah, Ngger," panggil gembala tua itu. Pandan Wangi pun segera mendekat dan berjongkok di samping pembaringan. Dengan susah payah Ki Arkopati mencoba untuk menggerakkan tangannya membelai kepala putrinya. Perlahan-lahan terdengar Ki Gede bertanya, "Bagaimana dengan pertempuran itu?" "Pasukan Kitambak Wedi telah menarik diri, Ayah." jawab Pandan Wangi. Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk mengingat-ingat apa yang terakhir dilihatnya. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk. Katanya, "Iya, mereka telah menarik diri. Apakah yang kita lakukan kemudian?" "Membiarkan mereka meninggalkan padukuhan ini." Ki Arkopati masih mengangguk-angguk dan sekali lagi ia bergumam, "Ya, aku memang tidak dapat membawa kalian mengejar mereka karena lukaku kambuh kembali." "Mereka meninggalkan padukuhan ini dalam keadaan yang parah," sambung Samekto. Ki Arkopati berdesis perlahan-lahan. Ya. Untuk sementara,
kita dapat menenangkan diri Ki Gede, berkata gembala tua itu kemudian. Aku kira Ki Tambak Wedi memerlukan waktu untuk menyembuhkan luka-luka pasukannya. Ya. Nah, sekarang tenangkan hati Ki Gede, beristirahatlah. Ki Gede menoreh mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian seisi ruangan itu berpaling ketika mereka mendengar langkah-langkah masuk. Sejenak kemudian, Kerti, Prahasta, Dipo Songo dan Honggopati telah memasuki ruangan itu. Kemarilah, desis Ki Arkopati. Mereka pun segera mendekat. Bagaimana dengan kalian? Baik Ki Gede, Prahastalah yang menjawab. Mereka telah terusir. Apakah pekerjaan kalian telah selesai? Sudah Ki Gede, medan telah sepi. Beberapa petugas sedang mencoba menolong orang-orang yang terluka dari kedua belah pihak. Namun kening Prahasta berkerut ketika Ki Gede bertanya, "Di mana Gupito dan Gupolo?" Prahasta tidak segera menjawab. Dipandanginya setiap wajah yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian ditatapnya pula kerut-merut di kening gembala tua itu. "Apakah kau tidak melihatnya?" bertanya Ki Arkopati kemudian. Prahasta menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak melihatnya. Tetapi kenapa Ki Gede mencari kedua gembala itu?" "Aku akan mengucapkan terima kasih kepada mereka dan kepada Ki Dipo Songo dan Ki Honggopati yang telah lebih dahulu ada di sini." Dada Prahasta menjadi berdebar-debar dan jawabnya pula, "Ki Gede memang harus berterima kasih kepada Ki Dipo Songo dan Ki Honggopati. Mereka berdua telah berhasil menahan Sidanti dan Ki Argojoyo. Tetapi apakah yang telah dilakukan oleh kedua gembala itu?" "Keduanya telah bertempur," jawab Ki Arkopati. "Tidak hanya mereka berdua yang bertempur. Setiap orang ikut bertempur." Prahasta berhenti sejenak. Kemudian katanya, "Sebaiknya dalam kesempatan yang lain, Ki Gede mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berdiri di pihak kita tanpa membeda-bedakan." Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Kemudian ia menyeringai menahan pedih di dadanya. "Prahasta," berkata Ki Arkopati, "kau benar. Tetapi keduanya adalah orang lain, bukan keluarga kita sendiri. Karena itu, seperti kepada Ki Honggopati dan Ki Dipo Songo, aku akan mengucapkan terima kasih yang khusus." "Itu terlampau berlebih-lebihan Ki Gede." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun ketika ia akan berbicara lagi terdengar gembala tua itu menahannya. "Sebaiknya Ki Gede beristirahat. Ki Gede memang dapat menyimpan ucapan terima kasih itu untuk lain kali. Sekarang sebaiknya Ki Gede memperhatikan keadaan Ki Gede ini lebih dahulu." Perlahan-lahan Ki Arkopati berdesah, "Kalau mungkin, sebaiknya Ki Gede tidur. Meskipun hanya sejenak, Ki Gede akan dapat beristirahat mutlak untuk sesaat." Ya, jawab Ki Gede menoreh. "Aku akan mencoba untuk tidur." Ki Gede berhenti sejenak, namun kemudian katanya, "Tetapi sebaiknya setiap orang yang turun ke medan diteliti seorang demi seorang. Siapakah yang terluka, hilang atau gugur, juga kedua gembala-gembala itu." Wajah Prahasta menjadi tegang.
Tetapi ia tidak segera menjawab. "Kalau kau bertemu dengan anak-anak itu, panggillah mereka kemari," berkata Ki Argopati seterusnya. Bagaimanapun juga, Prahasta terpaksa menganggukkan kepalanya. "Ya Ki Gede, sekarang aku akan mencoba beristirahat. Mudah-mudahan aku dapat meletakkan semua persoalan, sehingga aku dapat tidur, meskipun hanya sekejap." Orang-orang di dalam bilik itu pun kemudian minta diri, dan mereka tinggalkan Ki Argopati terbaring ditunggui oleh putrinya, Pandanwangi. Namun Pandanwangi pun tidak terlampau lama tinggal di dalam bilik itu. Sejenak kemudian ia pun minta diri meninggalkan ayahnya, agar ayahnya mendapat kesempatan untuk tidur barang sejenak. Dari bilik ayahnya, Pandanwangi langsung pergi ke belakang. Sebagaimana biasanya, ia selalu membantu mengerjakan pekerjaan dapur, bahkan kadang-kadang mengambil air, memasak, serta menanak nasi. Namun langkahnya tertegun ketika ia berjalan menuju ke pintu dapur. Dari celah-celah lubang pintu itu, ia melihat dua orang anak-anak muda sedang duduk di bawah pohon jambu. Keduanya ternyata Kupito dan Kupolo. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya, ia melangkah ke samping dan berdiri di bibir pintu. Karena tidak seorang pun berada di dalam ruangan yang menghadap langsung ke pintu dapur yang tembus ke halaman belakang itu, maka ia merasa tidak terganggu. Kupito dan Kupolo yang tidak merasa bahwa sepasang mata sedang memandanginya, duduk saja seenaknya. Bahkan tiba-tiba Kupolo meloncat berdiri. Dipandanginya sedompol jambu yang merah seperti saka. "Hei, kau lihat itu?" desisnya. "Iya, aku memerlukannya." "Seperti anak-anak, kau pasti akan dimarahi oleh pemilik rumah ini." Di zaman peperangan ini, tidak ada orang yang memikirkan hak milik atas sedompol jambu." Kupolo tidak menunggu Kupito menyahut. Tiba-tiba diraihnya sebutir batu. "Tetapi terlampau tinggi," desisnya. Kupito masih saja duduk di tempatnya, seolah-olah acuh tidak acuh saja atas kelakuan adik seperguruannya. Ia hanya berpaling ketika ia mendengar gemerasak batu yang dilontarkan oleh Kupolo. "Meleset," desisnya. Sahut Kupito. "Jambu itu tidak dapat berkisar dari tempat, dan kau tidak dapat mengenainya. Bagaimana kalau yang kau lempar itu dapat menghindar?" "Kalau jambu itu dapat menghindar, aku tidak akan melemparnya sekali lagi. Tetapi aku tantang ia supaya turun." Kupito tersenyum, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. "Tolonglah Kakang," desis Kupolo. "Bukankah kau juara memanah di Sangkal Putung? Kau adalah pembidik yang paling baik di seluruh Pajang. Bagaimana dengan bidikan gelang-gelang besi Ketambak Wedi?" Kupolo menggeleng. "Entahlah, tetapi tolonglah, aku kepingin jambu itu." Akhirnya Kupito berdiri juga. Diambilnya sebutir batu dan perlahan-lahan ditengadahkan wajahnya. Sementara Pandanwangi memandanginya dengan berdebar-debar. Sedompol jambu yang telah semerah soga itu tergantung pada sebuah cabang yang agak tinggi. Kupolo sendiri telah gagal melemparnya dengan sebutir batu, dan kini Kupitolah yang akan mencobanya. Pandanwangi terpaku di tempatnya ketika ia melihat Kupito bergeser mencari arah.
supaya batu yang dilemparkannya tidak jatuh di sembarang tempat. Ketika Kupito mulai menggerakkan tangannya, Pandan Wangi ikut menahan nafasnya. Bahkan tanpa sadarnya ia pun telah bergeser ke tengah pintu. Batu yang meluncur dari tangan Kupito itu seolah-olah mempunyai mata. Dengan tepat batu itu mengenai tangkai sedompol jambu yang merah segar itu, sehingga sesaat kemudian telah menghambur berjatuhan. Dengan tangkasnya Kupito dan Kupolo menangkap masing-masing 2 buah di kedua tangan. Bukan main. Tanpa dikehendakinya Pandan Wangi berdesis, namun ternyata suaranya itu dapat didengar oleh Kupito dan Kupolo sehingga keduanya terkejut dan berpaling. Maaf, Berkata Kupito, aku mengambil jambu tanpa minta izin lebih dahulu. Pandan Wangi menjadi tersipu-sipu karenanya, tetapi ia tidak dapat masuk kembali tanpa menjawab kata-kata itu. Tidak apa-apa, aku mengagumi kecakapanmu membidik. Sekali lempar kau dapat mengenai sedompol jambu itu. Itu belum apa-apa. Tiba-tiba saja Kupolo menyahut. Kakang Kupito dapat mengenai batu yang dilemparkan orang lain ke udara. Nah, apakah kau tidak percaya? Marilah kita coba. Ah, desis Kupito. Kau mengada-ada saja, Kupolo. Jangan bertingkah. Ayo, kita bermain-main. Kupito mengerutkan keningnya. Kupolo berbuat sekehendak sendiri dimanapun dan kapanpun juga, sehingga Pandan Wangi menjadi semakin terdiam karenanya. Karena Pandan Wangi tidak segera menyahut, maka Kupolo mendekatinya sambil mengulanginya. Mari, kau melemparkan batu ke udara, dan Kakang Kupito akan dapat menyentuhnya dengan batu yang lain. Tidak sekarang, Kupolo, berkata Kupito. Oh, Kupolo mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia menyadari keadaannya, sehingga perlahan-lahan ia bergumam, maaf. Namun kemudian dilanjutkannya, bagaimana dengan Ki Argopati? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, ayah sudah berangsur baik. Obat ayahmu benar-benar membantunya. tentu, sahut Kupolo. Ayahku adalah seorang dukun yang tidak ada duanya. Ia dapat mengobati segala penyakit kecuali satu. Sakit apa itu? Bertanya Pandan Wangi. Lapar, jawab Kupolo sambil tertawa. Hush, desis Kupito. Oh, apakah kalian belum makan pagi? Kupolo tertawa ketika ia mendengar Kupito berkata, anak itu terlampau dikuasai oleh perutnya, tetapi ia tidak akan mau kelaparan. Tetapi seandainya kalian belum makan pagi, marilah. Semua juga belum, jawab Kupito. terima kasih. Nanti kami akan berada bersama-sama dengan pengawal yang lain. Kupolo masih saja tertawa. Bahkan di sela-sela suara tertawanya ia berkata, bukan saja belum makan pagi, sejak kemarin aku belum makan malam. Benar begitu? desis Pandan Wangi. Jangan hiraukan. Terima kasih. Marilah, aku akan menjamu kalian berdua. Terima kasih, jawab Kupito. kami bukan orang-orang yang harus mendapat perlakuan khusus. Jangan berpura-pura, potong Kupolo. Yang penting, bagiku sama sekali bukan makan pagi atau sore atau malam. Tetapi aku berbangga
bahwa aku akan menjadi tamu kehormatan Putri Kepala Tanah Perdikan Menoreh. Ah! Kupito berdesah dan Pandanwangi menundukkan kepalanya, tetapi tanpa dapat ditahannya lagi ia tersenyum. Ia mendapat kesan tersendiri atas anak muda yang gemuk itu, kesan yang berbeda dengan kakaknya, Kupito. Kakaknya nampak lebih bersungguh-sungguh menanggapi persoalan, meskipun kadang-kadang ia mau bergurau juga. Namun apabila gembala itu telah bermain dengan serulingnya, terasa bahwa hidup baginya bukan sekedar sebuah permainan. Terasa bahwa jangkauannya dan tanggapannya tentang masalah-masalah yang dihadapinya agak lebih dalam dan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba saja ia mendapat kegembiraan bersama kedua anak-anak muda itu. Selama ini ia merasa hidup di dalam kungkungan kemuraman. Ia tidak pernah melihat wajah-wajah yang gembira dan cerah seperti wajah anak muda yang gemuk itu. Wajah yang kekanak-kanakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.